Saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini hari Selasa biasa, hari Minggu biasa yang ke-20. Dalam bacaan pertama hari ini, Nabi Yehezkiel memberi peringatan kepada Raja Tirus untuk tidak mengagungkan diri seperti Allah. Nah, saudara-saudara, peringatan Nabi Yehezkiel kepada Raja Tirus ini juga merupakan suatu peringatan bagi kita sekalian, ya, agar kita sekalian juga tidak mengagungkan diri kelewat batas. Orang memang cenderung menjadi congkak, cenderung untuk membanggakan kemampuannya sendiri, kedudukan, kekayaan, kemampuan, dan keberhasilan kadangkala bisa membuat mata hati kita menjadi buta. Nah, saudara-saudara, Nabi mengingatkan kita bahwa kita ini masih manusia biasa. Kita diajak untuk menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu berasal dari Allah semata. Kita diajak juga untuk menyadari segala kelemahan dan kerapuhan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Oleh karena itu, kita tidak pantas untuk menyombongkan diri atas apa yang diberikan, yang dianugerahkan Allah kepada kita. Nah, saudara-saudara umat beriman yang terkasih, di dalam bacaan Injil kita mendengarkan wejangan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya akan bahaya kekayaan. Kekayaan bisa menjadi mamon, yakni berhala yang disembah dan dipuji melebihi Allah. Kekayaan bisa menjadi keprihatinan utama dan menggeser kedudukan kasih yang mestinya harus diutamakan. Saudara-saudara, Tuhan Yesus menyadarkan kita tentang apa yang diutamakan di dalam hidup ini, yakni kerajaan Allah sendiri. Hal-hal lain memang kita perlukan, tetapi kita diajak untuk memberi prioritas pada kerajaan Allah. Saudara-saudara, wejangan Yesus di dalam Injil hari ini kiranya menimbulkan dua bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apakah orang kemudian tidak boleh menjadi kaya? Dan yang kedua, apakah imbalan bagi mereka yang sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus sebagaimana kegalauan Petrus? Saudara-saudara, Tuhan melalui Injil memang tidak secara eksplisit menyampaikan apakah untuk masuk kerajaan Allah orang boleh kaya atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus dalam hidupnya tidak pernah menunjukkan sikap membenci orang kaya. Ia datang ke rumah Zakeus dan makan bersama dengan dia. Jadi kita melihat Tuhan mencintai semua orang, termasuk juga orang kaya. Tetapi Tuhan hanya mengingatkan orang akan bahaya kekayaan. Kekayaan bisa membuat mata hati manusia buta. Nah, saudara-saudara, kita tentu pernah mendengar dan mengetahui ada orang yang rela menghabisi nyawa sesamanya, bahkan keluarganya sendiri, hanya gara-gara merebut harta. Penindasan dalam berbagai bentuknya juga didorong oleh semangat untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Kekayaan juga, saudara-saudara, bisa membuat orang berlaku tidak jujur dalam bekerja dengan melakukan korupsi. Nah, saudara-saudara sekalian, itulah bahaya-bahaya kekayaan yang bisa menjauhkan orang dari semangat cinta kasih. Nah, kita sekalian diajak untuk mengambil jarak atau memiliki semangat lepas bebas dengan segala kekayaan duniawi. Dan dengan demikian, kalau Tuhan mempercayakan kekayaan kepada kita,
dengan usaha, ya, dengan usaha dan pekerjaan kita yang wajar, maka kiranya Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan banyak kebaikan melalui kekayaan yang dipercayakan kepada kita itu. Nah, anggaplah kekayaan di sini adalah kepercayaan dari Tuhan agar kita semakin mampu melaksanakan banyak kebaikan. Nah, kalau hidup kita memiliki semangat seperti ini, semangat lepas bebas yang sedemikian terhadap kekayaan, dan juga kita tidak pernah lupa akan Tuhan sendiri, maka kekayaan itu tidak menyilaukan mata kita. Lalu berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan? Saudara-saudara terkasih, umat beriman yang terkasih, jawaban Tuhan di dalam Injil hari ini amat jelas. Mereka akan mendapatkan 100 kali lipat dari apa yang mereka tinggalkan, baik ayah, ibu, saudara dan saudari, rumah dan ladang, dan Tuhan juga masih menjanjikan hidup yang kekal bagi mereka yang meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Tuhan. Saudara-saudara, kebenaran janji Tuhan ini hanya bisa dialami oleh mereka yang berkomitmen untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Pengalaman mereka akan menjadi bukti bagi kebenaran firman Tuhan ini. Nah, kalau saudara-saudara sekalian, istimewa orang-orang muda, ada yang mau atau ingin membuktikan, ikutlah Tuhan dengan sepenuh hati. Tuhan memberkati. Salam Ephphatha, it's time to share your talents.